Selamat malam. Hari ini saya bisa klaim bahwa acara Rakyat Bersuara ini adalah acara yang paling lengkap, paling komprehensif, dan paling eksklusif. Kenapa saya katakan demikian? Karena hadir narasumber istimewa saya, nanti saya akan panggil. Di antaranya dua klub motor yang sering kemudian dikenal dengan geng motor, Moonraker dan Ecstasy, juga akan hadir di acara Rakyat Bersuara ini. Tidak berhenti di situ, ayah Peggy Setiawan juga kami hadirkan malam ini dan nanti akan duduk bersama kita di sini untuk kita dengarkan apa kesaksiannya. Dan pemirsa, babak baru kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kini semakin jadi misteri. Buronan Peggy bakal disiapkan pra-peradilan, gelombang pembelaan bertubi-tubi datang. Saksi-saksi baru bermunculan dan tak kurang. Presiden Joko Widodo menegaskan arahan, jangan ditutup-tutupi, buka transparan. Ada banyak hal yang belum terungkap. Dan pemirsa, ini adalah potret sejoli Vina dan Eki. Kami akan tampilkan. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, Vina dan Eki berboncengan. Mulainya 2016 lalu, Vina dan Eki disebut mengalami kecelakaan. Namun terkuak sejoli ini menjadi korban pembunuhan. Pemirsa, saya Aiman Wicaksono. Anda menyaksikan Rakyat Bersuara. Yang pertama, saya akan undang ke panggung Rakyat Bersuara ayah dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki yang anaknya terancam hukuman mati. Pak Rudi Irawan dan pengacaranya Pak Dendi Rukmantika. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebelah sana, oke. Pak Rudi, silakan Pak, duduk dulu Pak. Pak Rudi, saya tanyakan dulu Pak Rudi, pakai mikrofon ya Pak Rudi, agak dekat ya Pak. Ya, anak Bapak betul terancam hukuman mati? Betul Pak. Dan Bapak meyakini bahwa anak Bapak tidak melakukan seperti yang dituduhkan selama ini? Betul Pak. Bapak punya bukti? Punya Pak. Nanti kita akan buka. Siap, itu. Siap. Baik. Kemudian praktisi hukum Bung Rasman Arif Nasution. Siap. Makasih Bung Rasman. Saya tanya sedikit Bung Rasman, tapi sedikit aja dulu. Bung Rasman punya data yang berseberangan dengan pihak Peggy. Ya. Dan Bung Rasman sudah mengumpulkan itu karena Bung Rasman menemukan dan kemudian menggandeng bersama-sama dengan pengacara Vina pada tahun 2016. Ya, benar. Dan bukti-buktinya Bung Rasman sudah akan keluarkan nanti. Saya bawa semua ini. Untuk kemudian mematahkan apa yang disampaikan oleh orang tua dari Peggy dan pengacaranya. Ya, kita berkeyakinan Peggy adalah pelakunya. Peggy pelakunya. Peggy yang ditangkap, Peggy yang kemudian Setiawan yang sekarang sedang ditahan. Oke, nanti kita akan Kita buka. berkeyakinan. Tentu kita tetap berimbang di sini. Dan Saudara Yosi juga hadir. Saudara Yosi, nanti kita akan panggilkan juga. Kemudian Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian atau Lemkapi, Bung Edi Hasibuan. Ini kawan lama saya. Dulu mantan Kompolnas juga, Bung Edi. Sehat selalu. Siap. Silakan Bung Edi. Selanjutnya melalui sambungan Zoom, kami juga mengundang Kapolda Jawa Barat pada saat kejadian, yakni 2016-2017, Pak Irjen Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Jenderal, Pak Anton, sehat selalu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya melalui sambungan Zoom, ya,
ketua Ormas ya, mereka sudah bukan lagi geng motor, tapi mereka menyebutkan diri sebagai organisasi massa atau Ormas Ekstasi Kota Cirebon, Bung Alfianas. Iya. Tepuk tangannya kurang meriah nih, kita tepuk tangan. Oke, luar biasa. Dan di floor di hadapan saya ada pengacara keluarga almarhumah Vina pada 2016 lalu, Pak Yosi Ahdian. Pak Yosi, 2016 ya Pak? Oke. Kemudian Ketua Pembina Klub Motor, atau kita kalau sering mendengar geng motor atau ormas apapun namanya, Moonraker Cirebon Raya, Indra Budi Lesmana. Bung Indra. Oke. Baiklah, narasumber sudah saya perkenalkan semua dan kita akan simak informasi berikut ini. Kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky alias Eki menempuh jalan berliku untuk sampai pada titik terang. Penangkapan buronan Peggy Setiawan membuat mantan terpidana pembunuhan Vina, yakni Saka, memberi keterangan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi Peggy itu beda jauh sama yang dipoto di HP kepolisi itu. Pengacara dan keluarga Vina mengungkap 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan alias Perong yang ditangkap polisi bukan pelaku sebenarnya. 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. Hakim sudah berjalan dengan benar. Sekarang perlu diproses JN yang diduga mempengaruhi, merubah, menyuruh membuat keterangan berbeda. Yang kedua, bagaimana memeriksa PS secara utuh. Polisi terus memeriksa sejumlah saksi. Setelah pemeriksaan 3 orang rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suarsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan. Peggy juga menyampaikan ya bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung ya sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki yang masih diselimuti misteri turut mendapat atensi dari Presiden Jokowi. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Selasa malam. Rekonstruksi dilakukan di beberapa tempat yang menjadi lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Saya langsung menuju ke Mas Indra, klub motor Moonraker, betul Mas Indra ya? Saya mau tanya dulu, Mas Indra, ini dari keterangan sejumlah terpidana bahwa Peggy ya dan terpidana lainnya ini bagian dari Moonraker. Anda bisa menjelaskan itu, betul? Bukan sama sekali. Anda pernah mendengar pernyataan itu? Pernah. Bagaimana Anda membantah itu? Karena kita by data. Oke. Di organisasi kita itu terstruktur. Atas nama ini, anggota kita ya. Jadi yang terpidana 8 orang sama sekali bukan anggota Sama sekali bukan. Moonraker. Termasuk juga Peggy, anak dari Pak Rudi? Ya, tidak ada yang mengenal sama sekali. Tidak ada yang mengenal sama sekali. Oke. Kalau saya tanyakan, ini masih belum bergabung ya ke Bung Alfianas. Tapi Anda sekarang dengan Ekstasi dan Moonraker nggak pernah ada masalah ya? Nggak pernah Kalau ada dulu masalah. kan kita lihat 10 tahun lalu segala macam itu kan sering ada kemudian bentrokan dan lain sebagainya. Sekarang tidak ada. Setelah 2012 itu mereka pun sudah bertransformasi menjadi ormas atau OKP. Sekarang sering misalnya bergabung, misalnya guyup gitu? Iya, kita yang dituakan itu di organisasi semua yang ngopi bareng, nggak ada namanya keributan. Setelah 2012 kan pada 2012 kan setelah 2012 juga masih ada kejadian-kejadian, saya masih ingat betul. Itu bukan bisa dikatakan oknum, Pak. Oke. Gitu loh. Oke. Saya mau tanya,
Kalau Anda kan pasti kenal dong, walaupun bukan di klub Anda. Nanti saya akan tanyakan juga ke Bung Alfianas. Kalau korban, Vina dan Eki, atau saya nggak tahu, salah satu mungkin Eki ya, itu anggota klub dari Ekstasi. Betul. Anda tahu itu? Tahu, karena waktu klarifikasi kemarin, Ketua Alfianas itu menyampaikan sendiri gitu, bahwa Eki ini memang anggotanya dari XTC 04 Sumber. Oke. Tapi anggota Anda tidak ada satupun yang disebutkan di dalam terpidana, apakah juga Peggy yang tangkap ini, atau nama-nama lain misalnya, termasuk 3 yang sempat buron yang akhirnya kemudian cuma 1. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Karena kalau dulu, Pak, kalau kita organisasi ya, ada yang dicelakai, kita pasti nyerang balik. Dulu. Termasuk 2016 waktu itu misalnya? Enggak juga sih. Pas waktu 2012 ini. Oke. Kita berbicara pas sudah bertransformasi. Waktu Anda mendengar nggak? Ini saya mau tanyakan pada Anda. Waktu 2016 itu kan ekstasi atau XTC ngomongnya? XTC, oke. XTC itu ya. XTC itu Eki ya? Iya. Pada saat itu meninggal, betul ya? Betul. Anda dengar berita itu waktu itu? Mendengar. Kejadian, wah ada anak XTC yang meninggal. Iya, tapi setelah dipublikasikan di media. Oke. Apa yang waktu itu mungkin Moonraker lakukan misalnya? Jadi ketua dulu itu sudah almarhum. Ini belum Pak. pernah diinformasikan di media manapun nih, silakan. Betul. Jadi 2016 setelah kejadian naik ke media, itu membawa nama Moonraker langsung diklarifikasi oleh ketua kita dulu, almarhum Akang, Eman Suherman. Sudah datang ke Polres Cirebon Kota, tapi ketemunya dengan media-media, tidak bertemu langsung dengan Pak Kapolres karena waktu itu Pak Kapolres sedang keluar. Oke. Dari XTC itu ada yang kemudian jadi saksi dan lain sebagainya? Tidak ada, karena dari kepengurusan kita sendiri nih sudah naik ke media sih, Pak. Begitu. Bung Alfiana sudah gabung belum ya? Oke, Bung Alfi. Iya, Bung Alfi bisa mendengar saya, Aiman? Bisa, Mas. Oke, baik. Ini kebetulan. Ya. Bung Alfi sekarang ketua Ormas XTC ya? Iya, Mas. XTC, iya. Saya ingin tanya, waktu kejadian 2016 itu kan anggota Anda, Eki, betul ya? Untuk almarhum, betul, Mas. Vina juga? Vina, sampai saat ini pun sampai kemarin saya memunculkan statement bahwa Eki itu anggota XTC, terus nyari tahu Vina bukan, nggak ada yang mengakui bahwa Vina anak XTC, Mas. Berarti Anda sudah cek Vina bukan, hanya Eki pada waktu itu. Saya mau tanya, pada waktu kejadian anggota Anda kan tewas, meninggal pada waktu itu. Apa yang dilakukan XTC waktu itu? Pada waktu itu kita kan mengetahuinya sebenarnya laka lantas ya, Mas. Laka lantas. Awalnya laka lantas ketahuannya? Karena kita kan informasi dari Polsek setempat yang pada waktu itu menangani bahwa kejadian tersebut adalah laka lantas. Oke. Dan setelah beberapa hari munculnya kesurupan-kesurupan yang ada. Itu kesurupan benar itu ya? Saya kurang tahu, Mas. Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana? Viral. Oh, viral. Waktu itu viral ya? Jadi viralnya memang bukan viral karena film, karena memang ada kesurupan yang viral waktu itu di 2016. Betul. Oke. Betul dan menyebut misalnya siapa, di mana pelakunya dan lain sebagainya? Saya kurang waktu itu saya kurang juga mengikuti sih ya, Mas ya. Karena saya pun pada waktu itu juga kurang meyakini lah, intinya kurang meyakini dengan hal-hal tersebut, dan kita pun biar pada saat itu mungkin kejadiannya seperti apa, kita percayakan 100% pada pihak kepolisian bahwa untuk menangani mau itu kecelakaan ataupun ada indikasi pembunuhan. Mohon maaf, saya tanyakan, ini kan psikologis dari klub ya. Siap. Kalau seanggotanya kemudian ada indikasi misalnya dianiaya, apalagi dilakukan pembunuhan, kan pasti kemudian
ikut minimal mencari siapa pelakunya. Sempat dilakukan pada waktu itu oleh XTC? Pada 2016 kebetulan saya kan belum menjabat jadi ketua Mas, 2016 ya. Iya, tapi kan Anda tahu kan Anda di lingkungan Cuman XTC saya tahu ya? persis, saya juga tahu dalam arti kita pun pengurus yang saya belum jadi ketua, tapi ada salah satu pengurus di DPC XTC Kota Cirebon juga menghimbau, maksudnya dalam arti ya sudah, kalau emang ada indikasi pembunuhan nggak usah ada tindakan-tindakan yang pembalasan ataupun tindakan-tindakan yang melanggar hukum, di mana pada saat itu ya mungkin semua lagi bingung Mas, maksudnya bingung dalam arti kan waktu itu pun polisi lagi masih mencari pelaku ya. Kita juga kan belum tahu pelakunya siapa, itunya siapa. Atau mungkin membantu polisi dan lain sebagainya misalnya? Kalau yang pasti kita sih dari semenjak 2012 bertransformasi menjadi ormas, Mas, kita udah jelas mitra polisi lah. Dalam arti kalau kita mendapatkan informasi apapun pasti kita membantu polisi, Mas. Saya mau tanya, apakah ada dari anggota XTC pada waktu itu dijadikan saksi di pengadilan? Setahu saya mah nggak ada ya, Mas. Sama sekali? Nggak ada sama sekali. Jadi saksi dipanggil pun nggak ada. Pengurus ketua waktu saat itu pun nggak ada yang menjadikan saksi. Artinya memang tidak ada isu bahwa ada gesekan antar geng motor dong? Pada saat itu tuh sebenarnya kita dengan mungkin dari 2012, saya bisa sedikit cerita, kita tuh sudah XTC terkhususnya sudah bertransformasi menjadi OKP awalnya, Mas. Dari yang tadinya organisasi tanpa bentuk, kita tuh organisasi tanpa bentuk tadinya. Jadi kita karena yang di Bandung sudah membuat transformasi tersebut, kita yang di daerah pun mengikuti. Kita sudah menjadi OKP dan kita pun dengan organisasi lain seperti Monreker, GBR, mungkin kalau yang di daerah Cirebon ada namanya Ponak, kita sudah saling koordinasi, Mas. Kalaupun ada bentrokan kecil yang menyangkut pautkan keributan ataupun yang akan menimbulkan keributan, itu kita langsung cepat, Mas. Maksudnya dalam arti kita langsung hubungi ketuanya, kita langsung selesaikan, ibaratnya nggak perlu ada lagi yang namanya saling ribut lah, nggak perlu gitu. Dan itu dari dilakukan 2012, sampai sekarang ya? Alhamdulillah sampai sekarang, Mas. Baik. Terima kasih Bung Alfianas, terima kasih. Saya menuju ke Pak Rudi. Pak Rudi, Anda tadi mengatakan Pak Rudi ini adalah ayah kandung dari Peggy Setiawan yang anaknya sekarang masih ditahan, menjadi tersangka dengan ancaman hukuman pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Saya ingin bertanya Pak Rudi. Pak Rudi, Anda punya bukti bahwa anak Anda tidak melakukan pembunuhan itu. Saya tanya, Anda sebelum ke sini, Anda menjenguk anak Anda Peggy Setiawan di Polda Jabar, betul? Betul, Pak. Tadi pagi. Tadi pagi ya? Pagi ya. Boleh ceritakan komunikasi apa yang Anda lakukan ke anak Anda? Mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak, Pak Dendi. Saya tadi jemput anak saya pagi ke Polda itu, Pak ya. Tanyakan sama anak saya. Saya kondisi baik-baik, Pak? Kondisi sehat, alhamdulillah. Tidak ada bekas apapun kan, Pak? Tidak ada, Pak. Artinya indikasi bahwa ada yang sekarang yang kita nggak bicara dulu nih. Ada misalnya pemukulan dan sebagainya, tidak ada? Tidak ada. Nah, ini kita clearkan dulu. Oke, baik. Selanjut, Pak, silakan. Tadi jenguk ke sana nanyain, gimana Gi keadaannya Gi? Baik-baik aja? Iya. Tapi ada satu hal, Pak, yang ganjal di Peggy itu. Ada tadi. Ditanya sama saya. Saya bilang sama saya. Ada yang mengganjal? Iya, betul. Apa itu, Pak? Ada katanya ngaku-ngaku pengacara, 2 datang malam-malam, Pak. Dia minta tanda tangan, maksa gitu. Kata anak saya gitu, Pak. Siapa namanya? Tidak tahu, Pak. Anak saya bahkan mau nanyain, tidak boleh, Pak. Ini mau apa tujuannya apa? Katanya mau meringankan hukuman kamu. Saya membantu kamu mau meringankan hukuman kamu, gitu, Pak. Kata anak saya. Malam-malam jam berapa, Pak? Tidak tahu. Tadi anak saya ngomong malam, Pak. Bilangnya malam gitu. Malam, tapi malamnya jam berapa nggak bilang? Nggak bilang, Pak. Iya. Oke, lalu? Lalu saya tanya, siapa Ki? Itu utusan mana? Utusan dari pihak kuasa Peggy apa bukan? Katanya gitu, utusan dari Ibu Yanti. Tapi saya tanya ke Ibu Yanti, enggak, Pak.
sama sekali nggak ada utusan malam-malam gitu. Jadi misterius itu ya? Iya Pak, betul Pak. Itu pengakuan anak saya tadi Pak, bilang gitu. Oke, lalu apa yang disampaikan lagi Pak? Yang saya mendengar ada hal yang merupakan bukti yang belum pernah disampaikan sebelumnya di media. Oke, soal tato, betul? Betul Pak. Tato di tangan? Di tangan Pak, betul Pak. Oke, silakan Pak. Waktu habis kejadian itu tanggal berapa? Tanggal 27 Pak ya. Tanggal 28-nya Peggy Setiawan tuh pergi sama temannya ke kota Bandung. Oke. Untuk jalan-jalan. Tujuannya jalan-jalan Pak, mau beli baju katanya. Bilang tanggal 27, 28 itu? 28 Pak. 27 kan kejadian. 27 ada di? Ada di Bandung Pak. 27 juga di Bandung. Oke, 28 ke kota Bandung. Malam Pak. Habis 27 di kemana Pak? 27 di kabupaten ya? 27 di Bedeng. Bedeng di mana Pak? Di lokasi kerja. Di daerah mana tuh? Di Ransamanyar Pak. Ransamanyar, Desa Ransakasiat. Itu Kabupaten Bandung ya? Iya Pak, betul. Oke. Lalu kemudian satu hari setelahnya? Satu hari setelah malamnya pergi ke Bandung. Oke. Apa yang dilakukan situ Pak? Jalan-jalan ke kota Bandung. Itu tujuannya mau beli baju. Tapi ternyata ditato tangannya Pak. Di sebelah? Sebelah kanan kan. Sebelah kanan, oke. Sebelah kiri apa kata kanan ya? Kiri. Di kota Bandung ya? Sebelah kiri. Oke. Apa yang Bapak mau sampaikan situ? Bahwa Bapak mau menyampaikan tanggal 27 pada saat kejadian. Betul. Sampai tanggal 28 sehari setelahnya. Peggy berada di Bandung. Betul. Bukan di kota Cirebon, bukan, TKP. Pak, bukan. Iya betul Pak. Bersama temannya Pak itu Pak. Bersama temannya? Iya betul Pak. Ada buktinya Pak? Ada Pak, di tangan masih ada Pak. Tato di tangan masih ada? Masih ada Pak. Oke, tapi kan tato kita nggak tahu dibuatnya kapan itu. Masih membekas itu Pak. Toko tatonya juga ada masih? Ada Pak, masih Pak. Oke, lalu kemudian temannya yang mengantarkan itu juga masih ada? Ya, tahu persis dia Pak. Bersama Peggy itu, saat itu pergi bareng Pak. Termasuk tanggal 27 juga temannya ada? Ada Pak. Oke, ada sama sekali. Pak Denny silakan menambahkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan tambahkan. Jadi sesuai keterangan daripada klien kami, kebetulan sebelum berangkat ke sini, ada salah satu tim dari kantor hukum kita mendampingi untuk menjenguk. Oke. Selesai menjenguk, saya langsung berangkat ke Jakarta. Di perjalanan cerita, Pak, sewaktu menjenguk ada keganjalan, ada kejanggalan. Kejanggalan apa? Sewaktu besuk, PS menyampaikan kepada orang tuanya malam sebelumnya, malam kemarin. Tanggal 2. Berarti ini tanggal 4 nih. Oh hari ini, oke. Tanggal 3 mungkin ya. Betul Pak. Tanggal 3 malam-malam ada 2 orang laki-laki. Mengaku pengacara tadi? Mengaku utusan pengacara daripada Ibu Yanti. Oke. Menyuruh tanda tangan kepada Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Oke. Apa kecurigaannya Pak di situ Pak? Silakan. Kecurigaannya maksa Pak. Suruh tantangan maksa. Peggy bertanya, buat apa ini Pak? Kamu ini mau meringankan hukuman kamu. Biar ringan hukuman kamu, mau membantu kamu. Bilangnya gitu Pak. Oke. Enggak begini Pak. Kalau seandainya Peggy mau tanda tangan langsung pada saat itu, berarti Pak Dendi, Pak Ibu Sugianti misalnya, itu putus semua? Putus, kita bukan pengacara Peggy. Bu Yanti misalnya? Bu Sugianti. Itu berarti putus semua, beralih ke pengacara yang baru itu? Saya tidak tahu surat apa yang ditandatangan. Di perjalanan kami ke Jakarta, Pak Rudi telepon ke Bu Yanti. Oke. Telepon di perjalanan. Bu Yanti, apakah Bu Yanti kan sebagai kuasa hukum ya, ini belum pernah diceritakan sebelumnya di media manapun ya? Ini baru tadi. Oke. Baru tadi kejadian. Oke, baik. Di perjalanan, orang tua Peggy telepon ke Bu Sugiarti, ada di jamnya ada. Ya. Mempertanyakan apakah ibu mengutus 2 orang untuk meminta tanda tangan PS malam hari? Gak mungkin. Itu jawabannya Ibu Yanti. Enggak, tapi buat pemirsa juga paham, apa sih kekhawatiran yang mungkin terjadi jika tanda tangan itu dilakukan? Silakan jelaskan Pak. Artinya begini, Peggy si PS sendiri pun tidak tahu isinya apa, tidak boleh membaca menurut keterangan kemungkinannya lah Pak, bisa dijelaskan. Misalnya apa yang mungkin paling mengkhawatirkan? Karena saya belum mendapat poinnya nih, apa yang menjadi kekhawatiran? Apalagi publik begitu ya. Justru
tadi saya tanya ke Pak Rudi selaku orang tua PS, apa yang dikhawatirkan? Yang saya khawatirkan ada berita acara ataupun surat pernyataan yang merugikan pihak Peggy. Itu kekhawatirannya. Maksudnya gimana? Berita. Artinya dengan membuat surat. Oh, belum tentu dia pengacara. Bisa jadi penyidik, maksudnya begitu? Menurut keterangan daripada Enggak, ini itu perlu dibuka deh. Iya. Ini menarik. Artinya kecurigaannya belum tentu pengacara, bisa jadi penyidik yang kemudian mengaku pengacara. Ini kan kita bisa nanti bisa jelaskan Bang Edi, Bang Rasman, silakan. Saya tadi tanya ada Pak Anton Carlian juga, mantan Kapolda, silakan. Ke Pak Rudi. Enggak apa-apa, kita buka Pak di sini, Pak. Saya tanya ke Pak Rudi. Pak Rudi, orangnya bagaimana? Jawab Peggy, orangnya tegap. Oke. Silakan jelaskan. Ya, orangnya biasa-biasa Pak, tegap gitu. Duaan Pak, berdua. Ya maksa terus kata Peggy, buat apa Pak? Mau meringankan hukuman kamu, saya mau bantu, mau meringankan hukuman kamu. Saya udah bilang sama pengacara kamu Ibu Yanti kok. Kamu jangan takut, tanda tangan aja. Bilang gitu Pak. Terus Peggy tanda tangan Pak. Terus nggak dibaca dulu, nggak boleh. Pengen nelpon Ibu Yanti juga nggak boleh Pak. Tapi nggak tanda tangan? Tanda tangan Pak, udah. Peggy akhirnya tanda tangan? Iya, tanda tangan, jadi anak terpaksa tanda tangan Pak. Kopinya nggak dikasih? Salinannya nggak dikasih? Enggak sama sekali. Jadi nggak tahu apa yang ditandatangani? Nggak tahu Pak, sama anak bilang gitu Pak. Tanya nggak sempat misalnya ke penjaga Direktorat Tahti? Nggak tahu Pak, dia cerita gitu aja Pak, sama saya ceritanya gitu aja Pak. Bapak nggak sempat juga bertanya juga? Kebetulan yang ngantar ya. Orang tua Peggy itu salah satu dari tim kami. Oke. Nah, jadi tidak mempertanyakan permasalahan kedatangan 2 orang malam-malam untuk meminta tanda tangan daripada PS. Jadi saya mau simpulkan dikit. Ada kecurigaan itu bisa jadi bukan pengacara. Bisa jadi karena sudah ditelepon Ibu Yanti. Bisa jadi itu adalah berita acara pemeriksaan yang ini dugaannya ya. Bisa jadi berita acara pemeriksaan yang dipaksakan untuk ditandatangani. Itu mungkin. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara, saya Aiman Wicaksono. Tadi baru saja kemudian kita dengarkan dari pihak Peggy Setiawan, ya, ayahnya yang kami datangkan ke sini eksklusif ya, dan juga pengacara dari Pak Rudi ya, Pak Dendi ini ya. Ini baru saja kemudian tadi sampaikan, baru menjenguk Peggy Setiawan hari ini baru pertama kali menjenguk ya? Baru pertama kali Pak. Sejak ditangkap? Penangkapan sampai sekarang baru ketemu. Baru tadi? Baru ketemu ya. Dan kemudian Peggy bercerita sesuatu yang juga eksklusif di Rakyat Bersuara tadi, bahwa didatangi di luar jam besuk, saya garis bawahi ya? Betul. Oleh 2 orang yang mengaku pengacara yang meminta tanda tangan kertas. Betul. Tidak tahu isinya apa dan lain sebagainya. Betul, Pak. Kecurigaannya itu bukan pengacara, tapi mungkin apa berita acara dan lain sebagainya yang untuk dipaksakan ditandatangani. Betul. Dan itu akan merugikan Peggy. Itu kecurigaan. Betul ya? Belum tentu itu sebuah fakta. Betul ya Pak? Saya tanya ke Bung Rasman. Makasih. Di luar jam besuk seperti itu mungkinkah terjadi? Apa yang terjadi sesungguhnya misalnya? Saya mohon maaf. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa semua kerangka berpikir yang saya tuangkan ini adalah dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Ini catat ya. Dan ini adalah upaya saya dan tim untuk mencari titik terang dari peristiwa hukum agar ada kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau saya barusan saja tadi mendengar penjelasan dari Pak Rudi yang namanya di data saya berubah-ubah Pak, nanti saya jelasin. Pertama, di awal ketika ditanya oleh Pak Aiman, Bapak mengatakan saya khawatir anak saya tadi didatangi. Kan begitu Pak ya? Bapak nggak cerita, sudah tanda tangan. Kemudian setelah ditanya oleh pengacaranya, Bapak dikorek-korek baru cerita sudah tanda tangan. Nah ini masalahnya apa sih? Beratnya apa di situ? Tanda tangan dengan tidak tanda tangan, Peggy itu orang yang cukup mumpuni, dia pasti tahu itu bahaya atau tidak. Dan kalau itu berbahaya buat dia pasti nggak mau tanda tangan. Itu satu. Yang kedua, kalau masalah ada yang mengaku pengacara, datang malam-malam, apalagi bukan suruhan dari oknum pengacara yang sekarang ada, katakan dia lagi di Cirebon, tidak mungkin
Karena tidak ada jam besuk jam segitu. Kalaupun ada yang datang ke situ diam-diam, pasti lewat izin yang jaga. Ini berlapis gitu. Apalagi kasus seperti Peggy sekarang ini. Jadi menurut saya, mohon maaf, keterangan Bapak tidak logik. Maksudnya mengarang gitu? Iya. Bung Rasman? Saya mencurigai ini tidak logik. Nambah masalah baru ini. Kenapa? Karena Bapak mengatakan tadi bahwa Peggy kalau sudah datang, dia tanda tangan, berarti dia ditekan. Dan kalau dia ditekan, dia pasti ngomong sama Bapak, Pak, saya sudah tanda tangan, saya diancam, saya mau dibunuh, saya mau ini. Sekarang pertanyaan siapa orangnya? Kalau dibilang tegap berapa orang? 2 orang. Tadi tegap 2-2 kah? 1 kah? Ini nggak boleh, Pak. Hukum itu harus terang. Law is justice declare. Harus jelas fakta-faktanya. Mohon maaf, Pak. Saya tidak mau, mohon maaf, Pak. Ini sekarang sudah hampir minggu ketiga, Pak. Pra-peradilan putra Bapak, mohon maaf, sampai sekarang tidak jalan-jalan, Pak. Ini pengacaranya ganti-ganti terus, Pak. Maksudnya udah 70 orang. Ada pengacara beling-beling lagi malah ngomong tadi, itu pengacara junior. Saya suruh junior saja. Barusan tadi saya lihat postingan dia bilang ngajak pengacara 02. Pak Yusril lah, Pak Otto lah. Ini orang apaan? Saya juga pingin siapa yang menggoreng ini? Pengacara Peggy kah? Pengacara Vina kah? Pengacara Eki? Yang jelas di sini ada Saudara Yosi pengacara Peggy, maaf pengacara Vina dan pengacara Eki yang ada 2016 yang lalu. Maksud saya, Pak, bantu kita, Pak. Jangan dikasih beban-beban baru, Pak. Kalau boleh saya mau tanya kepada Bapak, benarkah Bapak menggunakan 2 identitas, Pak? Maksudnya gimana, Bung Rasman? Saya mendapat informasi Pak Rudi ini menggunakan 2 nama. Nama Bapak satu nama Bapak satu Rudi Irawan, itu kalau di Cirebon, kalau di Bandung menggunakan nama Asap Rudi. Benarkah itu, Pak? Betul, Pak. Itu masalah, kenapa Bapak menggunakan 2 nama itu, Pak? Itu masalah perkawinan, Pak. Kenapa dengan perkawinan Bapak? Perkawinan itu istri yang tua tidak tahu, Pak. Saya kawin di sini lagi, Pak. Gitu. Oh, jadi dengan Bapak menikah terus Bapak memalsukan identitas Bapak? Tidak, Pak. Tidak sama saya. Itu memalsukan, Pak. Maksudnya Bapak di Bandung namanya berbeda karena dengan istri kedua begitu? Iya, Pak. Masalah perkawinan, Pak. Jadi Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak? Betul, Pak. Bapak merubah identitas juga? Itu saya... Merubah kakak juga? Sebentar, ini nikah siri maksudnya? Nikah, betul, Pak. Nikah ini nikah benar, Pak. Berarti KUA. Bapak punya 2 kakak? Nikah KUA, Pak. Iya, Bapak punya 2 kartu keluarga? Betul. Betul. Punya 2 KTP? 1, Pak. KTP-nya yang mana, Pak? Sebentar, Pak. Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak telah memalsukan identitas, betul? Oke. Sebentar, Pak. Saya mau tanya Bapak, bukan tanya pengacara Bapak. Nah, mungkin dibantu. Yang melakukan Bapak. Bentar, maaf, Pak Saya Dendi. bantu, Pak. Sebentar, Pak Dendi. Saya bantu, Pak, Bapak pelaku langsung, Pak. Kecuali Bapak tidak ada di sini. Bapak, benar Bapak melakukan pemalsuan identitas? Tidak, Pak. Bapak sudah ditanya penyidik kan, Pak? Saya akan baik, bantu. Saudara Pak. Aiman, Saya saya bantu. melalui forum yang terhormat ini supaya kita nggak berbelit-belit. Kasihan 2 nyawa manusia sekarang, Pak. Tapi apa kaitannya 2 Ada nama dong, itu? ada. Kenapa? Pertama saya minta Polda Jabar untuk memeriksa. Saya jelasin apa dulu. kaitan 2 nama dengan kasus pembunuhan? Ada. Apa hubungannya Ada hubungan antara yang- 2 nama dengan masalah kasus Saya jelaskan, pembunuhan? Pak Dendi. Oke. Berdasarkan kerangka berpikir saya dan apa yang disampaikan oleh Pak orang tuanya Peggy ini, di sini saja dia sudah jelas membuat 2 pernyataan yang berbeda. Bahkan dalam keterangan yang kita tahu Peggy itu bareng dengan beliau ini. Dibuat namanya Robi, benar kan, Pak? Sebentar dulu, Pak. Saya tanya dulu, Robi kan, Pak? Kalau nama Robi itu nama Iya, samaran, saya Pak, tahu bukan nama kan anak Bapak itu, yang Pak. nomor 2. Iya, betul. Benar kan? Pengakuan dari Lucy itu sengaja dibuat, Pak, karena Bapak takut sama istri Bapak. Saya nggak kejar itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Baik Pak Rudi, baik Peggy, baik yang lain. Saya mencurigai bahwa Bapak dan anak Bapak berbohong dalam kasus ini. Saya makin yakin dugaan kuat saya Peggy adalah pelakunya. Itu dalam pikiran saya. Itu Curiga Pak. boleh. Karena dari kita dialog saja sudah ketemu. Jangan menjas, Bang. Bukan menjas. Jangan menjas. Saya tidak menjas. Menyatakan sebagai pelaku sudah ada bukti, jangan menjas. Tunggu dulu, kan saya bilang presumption of innocent. Tapi dari sini aja udah jelas. Nggak boleh menjas. Jadi saya minta undang-undang kependudukan. Akan saya jelaskan. Iya, Bapak mau ngomong apa ke saya? Masalah 2 identitas. Iya.
menurut keterangan daripada klien kami, Iya. tahun 2007 Iya. itu pindah ke Bandung. Iya. Pindah ke Bandung bekerja di Hotel Aston. Ya. Hotel Aston saat itu tahun 2007. Iya, pertanyaan Bentar. saya kenapa? Oke, ini Kenapa identitas jadi dua? Awal mulanya di sini, Bang. Awal mulanya nih. 2007 bekerja di Hotel Aston. Ya. Ada tukang nasi di situ, namanya Tuti. Ya. Namanya Tuti. Selama setahun, kurang lebih setahun bekerja di Aston, mungkin ada ketertarikan. Tuti saat itu statusnya Ya, janda. jatuh hati lah. Sampai akhirnya pacaran dan nikah, kan kesana ujungnya, Pak. Akhirnya pacaran dan menikah dibawa ke Banjaran. Terus palsukan identitas gitu. Memalsukan identitas itu tahun 2008. Iyalah. Bentar Bang, sebentar. Gantian Bang. 2008 mengganti identitas atas nama A. Saprudin dengan tujuan untuk menikahi Tuti. Status bujangan. Tidak ada hubungan dengan pembunuhan. Ya. Bukan tidak ada hubungan dengan pembunuhan. Saya melihat kerangka berpikirnya tadi, kalau kita lihat seperti ini berbelit-belit, tambah lagi Peggy keterangannya juga, kita lihat dari keterangan yang lain berubah-ubah, maka muncul kecurigaan kita gitu loh, Bos. Apa ada logika law, mandatory law. Kalau kita orang hukum ya. Kita, Jadi saya melihat kita pisahkan Bang antara masalah pernikahan nggak dengan bisa dipisahkan karena beliau itu bersama dia. Iya. Peggy itu bersama dengan Pak Rudi, Pak. Peggy Setiawan, bukan Peggy Perong, anaknya Pak Rudi. Tahun 2008 menikah. Kebetulan setelah pernikahan dengan istri kedua, dia kerjanya buruh. Iya, saya udah ngerti, Pak. Bapak kan gini, maaf ya. Pak, maksud saya tidak ada hubungan antara kita jatuh cinta mau kawin lagi. Saya ini poligami, Pak. Ya. Istri saya lebih dari satu, tapi identitas saya satu, Pak. Nggak berubah nama Rasman, Pak. Tetap Rasman Arif Nasution. Itu baru gentle, Pak. Nah, karena seperti ini muncul kecurigaan bahwa orang tuanya begini, anaknya begini, itu satu poin. Poin yang kedua, Pak, saya setahun yang lalu lupa saya, Pak. Hari apa, tanggal berapa, saya masuk kamar mandi, saya terima tamu, lupa saya, Pak. Bapak 8 tahun yang lalu hafal betul, Pak. Tanggal sekian, jam sekian. Hebat banget memori Bapak, Pak. Saya mau tanya, selip gaji Bapak, selip gajinya siapa ada sama Bapak kan? Selip gajinya si Peggy? Ada, Pak. Ada, Pak. Itu bulan berapa, Pak? Tahun 16. Bulan berapa, Pak? Bulan berapa, Pak? Bulan Juli. Bulan sebelumnya? Sebelum Juni, Juli lengkap semua. Sampai hari ini? Sampai Agustus ya. Sampai hari ini? Benar. Saya tambahkan. Sampai hari ini. Artinya apa, Bang? Saya tambahkan dulu sebentar. Biar nggak saya buyar. mau menguji logika berpikir beliau. Hebat banget, Pak. Kenapa tahun 2016 Bapak simpan selip gajinya? Kenapa tahun 2000 sampai hari ini nggak disimpan selip gajinya? Selip gaji yang mana dulu? Selip gaji dari si Peggy. Gini. Kan disimpan. Sebentar itu saya tanya selip dia. gaji. Mana sih? Selip Mohon gaji. maaf ya, mohon maaf. Saya tanya dia dulu nih, Bung. Iya, sebentar Bang. Saya mau tanya, Silakan. Bapak menyimpan slip gaji Peggy kan, Pak? Kan Bapak bilang ini slip gajinya. Itu 2016 kan, Pak? Bukan selip gaji, itu kasbon, Pak. Iya, kasbon gaji. 2000 berapa, Pak? 2016. 2016. Daftar utang Sampai maksudnya. sekarang Bapak simpan nggak kasbon yang lain? Enggak, Pak. Itu tersimpan karena Jadi kenapa 2016 sobekannya, Pak. saja yang tersimpan? 2017, 2018, 2019? Itu buat memori saya, Pak. Ada, ada semua. Itu 2018. Ada semua. Silakan jelaskan. Gini Bang. Tunggu. Pekerjaan itu dikerjakan kurang lebih 5 bulan, bukan bertahun-tahun. Pembangunan rumah tinggal milik Pak Agus itu di bulan Juli sampai sekitar bulan November selesai. Bukan selesai. Saya kan bertanya dengan beliau. Ya. Makanya saya ingin tadi, sekarang nggak usah saya bawa. Saya dapat data kok. Mohon maaf ini, Pak ya. Saya punya data. Makanya saya tanya Bapak, 5 bulan itu lengkap kan, Pak? Dia punya bond Bapak pegang. Selama 5 bulan itu. Ada, Pak. Semuanya. Iya, Pak. Tapi saya kebuang, Pak, itu bond semua kebuang, Pak. Lah, kenapa 2016 yang tersimpan? Itu yang sisa, Pak. Sisa Hebat buku, banget Pak. Agustus, Sisa Pak. buku, Pak, Bapak jangan bohong dong, Pak. Pak, kalau seseorang secara sengaja memberi keterangan palsu, Bapak pidana loh, Pak.
Enggak, maksudnya apa kecurigaannya Bung Rasman? Kecurigaan saya. 2016 kasbonnya ada, pas waktu kejadian ada, tapi kemudian setelah itu hilang gitu kan? Kenapa kok bulan Agustus ada kasbonnya? Gini. Terus sebulan Agustus, Juli, apa kecurigaannya? Iya, kecurigaan saya di setting bahwa sekarang diciptakan. Dugaan saya sekarang baru dibuat kasbon itu. Hebat amat Bapak ini menyimpan kasbon si Peggy aja namanya disuramkan kepada istri mudanya. Apa untungnya ketika kemudian ada kasbon itu menunjukkan bahwa tidak berada di Cirebon? Maaf ya, tidak berada di Cirebon. Saya menduga disinilah rangkaian peristiwa mulai pelarian dan keterlibatan dugaan keras terhadap Peggy sudah dipersiapkan dan dirancang. Itu yang dalam logik saya. Jadi logika berpikir saya dalam rangka presumption of innocence ya. Pelan-pelan berarti. Sebentar, saya tanya nanti saya akan kasih kesempatan ke Pak Dendi. Jadi kasbon itu daftar utang di Bandung ya Pak? Bandung, betul Pak. Itu menunjukkan bahwa salah satu bukti bahwa Peggy pada saat kejadian bukan di Cirebon tapi di Bandung. Itu kecurigaannya. Saya tidak meyakini itu. Kenapa? Karena dari cerita yang berkembang. Berangkat tadi jam berapa kan gitu ya. Lalu kemudian ada temannya yang tidak tahu dia di mana. Pak, saya kasih gambaran. Kalau lah misalnya dia tidur tadi dari sini geser ke sana gitu kan malam itu. Nah, ada teman saya Pak, dia pergi berkelahi, dia keluar jam 3, dia balik jam 5. Saya nggak tahu, ternyata dia pergi Pak. Itu. Tapi yang paling pasti adalah, kenapa saya makin curiga? Karena Pak Rudi ini begitu rapinya menyimpan dokumen seorang Peggy. Hanya tapi 2016. di bulan Agustus dan di tahun 2016. Kenapa tidak dari awal-awal? Kenapa? Baik. Karena minggu lalu anak Bapak Lucy, sebentar Pak. Pak Lucy anak Bapak kan Pak? Betul. Lucy keterangannya lain Pak, karena Bapak takut sama istri. Makanya dirubah nama Peggy menjadi Robi. Ini Bapak ini kalau bicara Pak, hati-hati Pak. Iya. Bukan merubah nama. Ini menarik. Soal utang ini dulu. Minggu lalu. Daftar utang dulu, ini menarik satu-satu ya. Daftar utang hanya 2016. Tadi yang soal itu Anda juga jawab ya. Yang 2 orang tadi perlu jawab. Jangan-jangan tadi Bang Rasman bilang ini jangan-jangan karangan saja. Kemudian yang kedua, nanti saya berikan kesempatan. Yang kedua kasbon. Logikanya kenapa kemudian hanya di tahun 2016 yang menunjukkan bahwa Peggy ada di Bandung, bukan di Cirebon. Kenapa kemudian kasbon daftar utang di tahun-tahun berikutnya tidak ada? Silakan 2 pertanyaan itu. Baik. Saya akan jawab dulu masalah. Benar, karena saya harus break, saya akan beri kesempatan. Setelah break, saya akan kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Makasih. Saya lanjutkan ke Pak Dendi. Pak Dendi tadi 2 pertanyaan sederhana sebenarnya. Yang pertama soal 2 orang di luar jam besuk yang datang. Jangan-jangan itu kebohongan. Yang disampaikan oleh Bang Rasman. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa kemudian daftar kasbon, daftar utang, itu hanya disimpan di Agustus 2016. Setelahnya tidak. Daftar kasbon itu menunjukkan bahwa Peggy berada di Bandung. Dan ketika daftar utang itu benar, maka sangat mudah untuk mematahkan bahwa Peggy bukan pembunuhnya karena pembunuhan terjadi di Cirebon. Nah, pertanyaannya, kenapa daftar utangnya itu hanya ada di Agustus 2016? Setelahnya nggak pernah ada lagi. Silakan. Baik. Ini pertanyaannya masalah rekap gaji, berarti Bang ya? Tadi dan 2 orang tadi. Kenapa? Dan 2 orang tadi yang di luar jam besuk. 2 orang Polda tadi Jabar, yang di luar jam besuk. Ini perjalanan saya dari Bandung ke Jakarta, bercerita di mobil. Kebetulan besuk diantar tim dari kantor kami, jadi saya tidak mendampingi. Cerita di jalan di mobil, Pak, sewaktu saya besuk, secara fisik Peggy sehat, tapi kelihatan dalam tekanan secara psikis. Satu lagi ada kejanggalan. Malam kemarin ada 2 orang datang mengaku suruhan dari pengacara Bu Yanti. Menyodorkan surat untuk ditandatangani. Ini keterangan daripada Pak Rudi. PS meminta untuk dibaca, tidak boleh. Ini menurut keterangan daripada Pak Rudi,
PS menjelaskan bahwa orang dua tersebut meminta tanda tangan agar kamu diperingan hukumannya. Nah, terkait masalah dua yang abang tadi sampaikan, jangan ngarang. Silakan dicek CCTV. Mungkin di Polda ada CCTV. Apakah benar? Itu yang pertanyaan orang dua itu. Dan saya tadi pertanyakan kembali di perjalanan, benar apa yang disampaikan PS masalah tanda tangan tersebut? Benar. Sewaktu saya menjenguk, PS bercerita begitu. Di perjalanan coba kita telepon Bu Yanti. Di perjalanan telepon Bu Yanti. Saya tanya ke Bu Yanti, Ibu, apakah Anda menyuruh timnya untuk datang ke Polda, 2 orang mengutus untuk meminta tanda tangan PS? Tidak ada. Silakan diklarifikasi. Enggak. Oke, bisa saya jawab. Sebelum Pak Edi ya. Itu yang itu dulu ya. Sebentar Pak. Begini, kita kan orang hukum Pak. Kalau belum pasti diletup-letupkan begini itu yang repot. Nah, sementara pengacaranya Peggy kan bukan Bapak. Maaf ini ya. Bapak pengacaranya Pak Rudi. Pak Rudi ini belum ada apa-apa sebenarnya ini Pak. Udah menunjuk pengacara. Nah, kecuali besok dia terkena dengan kasus KTP ganda ini misalnya, baru dia perlu Bapak dampingi gitu Pak. Nah, yang kedua, kalau itu ada paksaan, pasti nanti Peggy cerita dengan pengacara hari ini yang besuk dia. Kan pengacaranya banyak banget, 70 orang. Ya. 70 orang, Pak. Peggy? Iya. Peggy 70 orang? 70 orang, Pak. Betul kan, Pak? Mendekati 70 kan? Betul. Nah, jangan Bapak yang bicara, biar mereka yang bicara nanti cross-check. Bukan nah, kami yang berbicara. Justru ini awalnya ngerti, ini menyampaikan. Ngerti. Ya? Cuma artinya itu memang sebentar, itu haknya. Bapak tadi cerita bahwa beliau ini ketika bezuk anaknya Peggy cerita itu, ya kan? Baru tadi Bapak cross check. Menurut saya sebagai seorang lawyer profesional harusnya itu Bapak perdalam dulu, baru lempar di sini Pak. Kalau enggak muncul begini lagi. Nah pertanyaannya, saya tanya Bapak sebagai lawyer, bolehkah orang masuk malam-malam ke sana tanpa izin dari jam bezuk? Boleh? Bukan, kan saya tanya Bapak, tidak boleh kan? Tidak boleh. Kan jam kemarin waktu berarti kalau bukan itu berarti bukan lawyer. Bukan lawyer. Kalau begitu siapa? Nah, kalau dia belum tahu enggak usah dilempar. Nanti juga pasti bakal ketahuan. Kenapa? Kan nanti kalau dia diperiksa sebentar, Pak. Kalau dia diperiksa nanti di persidangan atau dia nanti diperiksa oleh polisi, penyidik atau dilimpahkan ke kejaksaan, pasti kelautan. Ini surat apa yang dia tanda tangani? Kalau itu benar, lakukan uji lab forensik. Tanda tangan itu baru pasti dapat Pak. Baru apa enggak Pak? Nah, yang jadi aneh bagi saya, kumpul-kumpul dokumen itu Agustus di bulan tahun 2016. Ingat kawan-kawan yang bawa naik sepeda motor. Sekarang saya mau tanya dulu. Istri saya minggu lalu lupa saya Pak jam berapa ini. Ya sebetulnya nih saya sampaikan ya apa yang sampaikan oleh Bang Rasman sebetulnya. Ini saya lihat ada upaya-upaya untuk mengaburkan fakta. Upaya mengaburkan fakta? Ya, ada upaya-upaya menyebarkan informasi yang menyesatkan di sini. Kenapa demikian? Karena tadi sampaikan bahwasanya ada orang masuk ke dalam. Kemudian pertama disampaikan tidak tanda tangan. Kemudian disampaikan lagi tanda tangan. Kalau kita tanda tangan pasti akan baca siapa yang meminta bantuan kepada kita tadi. Logikanya kan seperti itu. Ya. Cuman yang jadi masalah tadi sampaikan oleh Pak Rudi ya, bahwa saya tidak kenal. Saya tidak kenal dengan orang ini. Jangan sampai misalnya ini dipersepsikan kepada yang lain. Nanti masyarakat berpersepsi lain. Ya. Kalau memang kita tanda tangan pasti tahu siapa yang buat minta surat ini. Gini. Iya, boleh. Karena kenapa? Dia orang berkuasa. Saya konfirmasi lagi. Tapi akhirnya ditandatangani oleh Peggy. Ditandatangani ya. Tidak tahu apa yang ditandatangani. Menurut Peggy. Jadi kalau ditanda tangan, saya yakin pasti dia tahu siapa yang dan itu akan terbongkar. Pasti tahu. Dari mana abang punya kesimpulan seperti itu? Pasti, karena besok pasti akan muncul. Tidak akan mungkin bisa disimpan. Sekali jadi siapa? Dua orang misterius ini siapa? Membawa surat apa? Makanya inilah yang disampaikan. Ya. Siapapun dia, kalau memang dia nyuruh, kemudian ditanda tangan oleh Peggy,
Itu pasti tahu, ada namanya tercatat di situ. Jadi kalau misalnya disampaikan tidak tahu siapa orangnya, itu tidak mungkin. Dan dia orang dewasa, bisa menolak. Siapapun yang minta tanda tangan, berani menolak untuk tidak tanda tangan surat itu. Dan ini sekarang itu tidak bisa direkayasa apapun juga. Semua transparan, ya. Jadi kalau misalnya kemarin saya lihat dari berbagai pemberitaan membantah, menolak, kemudian apa, tidak apa-apa. Saya selalu ingatkan kepada Polri, kemarin polisi penyidiknya, bahwasanya jangan selalu mengandalkan masalah pengakuan. Buktikan kepada masyarakat bahwasanya harus buktikan berdasarkan penyidikan-penyidikan yang ini ya. Baik, saya ingin menuju ke Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlian, Kapolda Jawa Barat yang pada saat kejadian itu memimpin Polda Jawa Barat. Selamat malam, sehat selalu Pak Anton, Jenderal. Kang Aiman, selamat malam. Siap. Semuanya. Iya, Jenderal, saya ingin bertanya, ini tadi barusan ada 2 data yang menurut saya menarik yang belum pernah terungkap sebelumnya dan baru kemudian ada disampaikan oleh ayah dari Peggy. Sebelum saya menanyakan soal kasus Peggy terkait dengan penyelidikan dan sebagainya pada 2016. Mungkinkah ada orang yang bisa masuk ke Polda Jawa Barat di luar jam besuk untuk membawa kertas dan dalam tanda kutip ya, memaksa untuk tanda tangan? Begitu betul ya Pak Rudi ya? Betul. Betul, oke. Silakan Pak Anton, Jenderal, silakan. Baik, terima kasih. Setiap tamu yang masuk ke tahanan itu tadi betul ada jam besuk dan di tahanan itu pun juga ada CCTV dan ada tamu-tamu, daftar tamu yang harus menandatangani siapa sebetulnya yang besuk tersebut. Kemudian tempat penandatanganannya juga di mana? Apakah di tahanan itu sendiri atau di luar? Ini kan belum jelas. Tapi yang jelas hal itu akan sangat mudah diketahui. Bisa diketahui dari penjaga tahanan saat itu, bisa diketahui oleh satu selnya saat itu, betul tidak jam segitu akan keluar. Sehingga di sini ya harus kita buktikan bersama. Betul sekali kata Bang Edi Hasibuan, itu pasti akan terungkap. Dan memang di luar jam besuk ya tidak boleh ada yang besuk. Karena ada, jangankan jamnya, hari-harinya pun juga jam besuk itu tertentu. Tidak setiap hari bisa besuk. Nah ini pun juga perlu didalami lebih teliti. Kenapa? Kalau memang ada, kenapa sampai kebobolan? Begitu. Karena ini jangan sampai tadi pun juga mengaburkan informasi-informasi, membuat sebuah hal-hal yang lain yang ingin mengalihkan kasus ini sendiri. Justru yang paling penting sekarang ini bagaimana problem solving memecahkan kasus ini sebagaimana arahan Bapak Presiden agar lebih terang benderang. Oke. Jangan menyebar ke mana-mana. Itu yang paling penting. Jenderal, saya ingin bertanya, pada waktu itu kasusnya kan di Polres Kota Cirebon, Jawa Barat. Lalu kemudian tim gabungan dari Polda Jawa Barat juga ikut menyelidiki dan menyidik kasus ini. Tentu Jenderal juga mengetahui karena pada saat itu adalah Kapolda Jawa Barat pada saat kejadian. Saya ingin bertanya, Pak Presiden baru-baru ini mengatakan jangan ada yang ditutupi, bila ada ya, dan buka transparan. Kemudian ada muncul berbagai isu, ada anak pejabat, anak kepala daerah, anak pejabat kepolisian dan lain sebagainya. Apakah Jenderal melihat hal tersebut pada saat kejadian? Tentu Jenderal juga melihat sebagai Kapolda mengetahui kasus ini. Betul sekali, saya sangat mengetahui kasus ini Agustus. Saya kebetulan masuk 16 Desember. Jadi sudah hampir P21. P21-nya itu tanggal 23 Desember. Tapi sudah diserahkan berkas lengkap ini bulan September. Berkas lengkap ke kejaksaan ini sudah diserahkan bulan September. Jadi ketika saya masuk, proses aktivitas ini sudah selesai. Bukan berarti saya mau istilahnya tidak bertanggung jawab. Namun apapun juga, apabila itu jadi tanggung jawab saya siap bertanggung jawab. Kapanpun juga. Kemudian masalah ini justru ya terjadi pembiasan. Seperti contohnya saja,
adanya tersangka-tersangka yang melibatkan ujung-ujungnya melibatkan ya institusi Polri, institusi dulu tempat saya bekerja. Apapun juga, kemanapun juga itu melibatkan. Satu, masalah TSK misalkan. Ada DPO katanya putranya yang sekarang jadi pati. Ya, saat itu ada memang Kapolresnya F, Brigjen F. Nah itu pun juga baru menjabat sebagai Kapolres itu 6 Desember. Jadi sebelum kasusnya juga sudah hampir selesai. Dan saat itu memang yang bersangkutan punya putra. Kebetulan saya tahu, saya telusuri putranya ada 5. Yang 4 putri dan yang putra 1 orang yang bungsu yang diduga saat itu sebagai pelaku saat 2016 baru berumur 2 tahun. Baru berumur 2 tahun. Apakah mungkin seseorang yang berumur 2 tahun jadi DPO? Nah ini pun juga kan pembiasan informasi yang ujung-ujungnya kenapa? Kenapa harus kepada para anggota? Kemudian yang kedua pun juga masalah ada katanya anaknya mantan bupati. Padahal yang dimaksud adalah bupati yang sekarang. Itu jadi bupati pun juga tahun 2022. Dan memang ada putranya yang bernama A. Tetapi maaf saja, itu sekolahnya di Jakarta pada tahun 2016. Dan tidak pernah ke Cirebon. Bahkan ke tempatnya saya di kota Indramayu itu setahun sekali kalau ziarah atau Idul Fitri. Nah ini pun juga pembiasan kembali. Nah kemudian masalah gabungan antara Polda dengan Polres Kota Cirebon ya, karena saat itu Polres Kota Cirebon itu memang betul. Kenapa sampai ada berdua? Karena saat itu dicurigai ada isu-isu bahwa ya orang tuanya korban E ikut campur. Makanya biar tidak adanya ikut campur, ambil alih ke Polda. Oh itu jadi ini baru tahu saya Pak. Jadi gini, jadi pada waktu itu Polda Jabar ikut dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu bukan karena ada isu anak pejabat kepolisian ya, bukan karena anak korban, bukan justru karena untuk menjaga netralitas. Netralitas karena korbannya adalah anak dari Pak Rudiana waktu itu ya. Ya, Pak Rudiana. Oke. Dan tidak pernah ada Jenderal bahwa isu anak pejabat tinggi kepolisian atau pejabat Polres kepolisian yang terlibat dalam kasus ini pada waktu itu 2016 belum pernah ada isu itu. Tidak pernah ada. Justru sekarang inilah. Baru sekarang inilah. Justru dari yang 8 tersangka ini yang menunjukkan awalnya itu adalah yang clear. Ada PS, ada Andi, ada Dani, itu semuanya itu. Jadi itu pembiasan informasi yang baru terjadi sekarang. Yang dulu sebenarnya Jenderal juga lihat tidak pernah ada indikasi ke arah sana. Tidak pernah ada indikasi, tapi sekarang apapun juga ujung-ujungnya seolah-olah ya institusi Polri yang salah. Dan juga kenapa tadi ini masalahnya PS yang menjadi satu tersangka gitu, karena satu rumah yang digerebek yang saat itu ditujukan oleh 8 tersangka rumah PS, dan itu adalah rumah PS yang sekarang ditangkap. Kemudian juga ada signifikan yang sangat berkaitan. Satu, nama samaran Robi, kedua Perong, ketiga adanya motor yang memang dirilis oleh di Reskrim Dan kemudian saya juga kalau boleh menanggapi masalah bon, memang mohon maaf. Silakan. Saya kalau slip gaji namanya sudah diberikan, tidak disimpan oleh orang yang lain, disimpan oleh yang bersangkutan. Dan biasanya sebulan 2 bulan juga sudah dibuang. Nah ini ada satu bukan suatu kecurigaan lah. Ini ada rangkaian untuk membiaskan barang bukti dan men-setting tentang saksi-saksi. Ingat loh, bahwa saksi yang menunjuk PS ini adalah
sahabat karibnya, temannya sejak SD dan SMP. Sehingga kualitas saksi di sini ini sangat kuat, dan ini saya tanyakan kepada penyidik. Dan apabila itu salah, mereka pun juga akan terancam kalau memang menunjuk PS ternyata di pengadilan ini nanti bukan. Itu ada sumpah palsu. Sumpah palsu itu ancaman hukumannya 9 tahun. Termasuk kepada yang sekarang. Apabila mengemukakan bukti-bukti yang palsu, bukti-bukti yang dibuat, apabila nanti dituntut bahwa ini alat bukti palsu, bahwa ini kesaksian palsu, jangan lupa semuanya akan terkena tentang saksi palsu ini. Jenderal, saya ingin tanya, saya harus fair juga begini, Jenderal. Putusan atas nama Peggy Perong. Enggak, di putusan namanya Peggy Setiawan. Anda punya putusannya ya? Ada sebut nama Peggy, Jenderal. Ya betul. Peggy Perong, iya. Itu ada di putusan hakim di tahun 2016. Ya betul sekali, ada di putusan hakim. Nah, pertanyaannya, 2016. Sebegitu sulitkah polisi untuk mengejar Peggy sampai 8 tahun? Dan ya karena kita tahu mungkin apakah karena viral dan sebagainya kita tidak tahu. Tapi sebegitu sulitnya kah mengejar seorang Peggy pada waktu itu? Jenderal, pada waktu itu kan Kapoldanya. Apa yang terjadi pada waktu itu sesungguhnya? Kami ingin mengetahui. Silakan, Jenderal. Baik, ini pun juga jadi satu pertanyaan kami. Memang saat itu sebetulnya bisa saja tidak terlalu sulit. Tapi saat itu kasus ini tidak menjadi satu atensi khusus. Dan Polri saat itu penyidik berpuas diri. Sudah ditangkap 8 orang. Dan juga memang adanya soliditas di antara mereka itu sendiri untuk mengaburkan yang ketiga DPO ini. Sehingga di sini itu ya seperti yang sekarang 2 saja tidak bisa teridentifikasi. Kenapa? Karena antara satu saksi dengan yang lain itu berbeda-beda menunjuk identitas yang bersangkutan. Hanya yang paling signifikan adalah PS. Kenapa PS? Karena rumahnya pernah digerebek. Kemudian juga nama-nama samaran dan bukti lain. Nah justru di sini kenapa 8 tahun tidak terungkap? Karena yang bersangkutan itu sendiri sudah tidak pernah ke Cirebon lagi. Dan ini menjadi pelajaran mahal bagi siapapun penyidik terkait dengan kasus apapun. Ketika ada buronan yang muncul dalam putusan pengadilan, maka harus dikejar dengan kemudian memunculkan PR berikutnya. Betul sekali, seharusnya demikian. Nah, mungkin ini yang harus kita koreksi. Makanya saya menyarankan agar diadakan audit investigasi. Apakah ada kesalahan atau tidak terhadap penyidikan ini? Ya, terhadap penyidikan ini. Biar jelas, biar terang benerang, biar nanti jangan masyarakat menuduh-nuduh saja. Tapi di sini pun juga polisi adanya satu kesulitan. Karena yang jelas untuk sketsa saja susah. Karena ditutup-tutupi oleh rekan-rekannya yang lain. Gitu. Sehingga kan di sini tadi ada ajas praduga tak bersalah. Dan yang bersangkutan pun juga mengganti nama, sehingga kesulitan. Dan menurut tetangganya juga di sana bahwa ketika datang atau keluar itu selalu memakai masker sehingga tidak ketahuan, gitu kan. Itu salah satunya, gitu kan, yang menjadi masalah. Baik, terima kasih Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlyan, Kapolda Jawa Barat. Pada saat kejadian Peggy Perong, hanya selang beberapa bulan ya, Peggy Perong itu Agustus 2016, Pak Anton Carlyan Desember 2016, betul ya? Kejadiannya Agustus 2016, Pak Anton Desember 2016, betul demikian ya, Jenderal? Betul, tanggal 16 Desember 2016. P21-nya 23. Sebelum P21 saya itu, baru masuk. Baik. Terima kasih atas informasinya, terima kasih, tentu berharga apa yang kemudian Jenderal sampaikan kepada publik. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Dan kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya tadi menyampaikan di awal bahwa hari ini saya mendatangkan sejumlah narasumber eksklusif ya. Di antaranya adalah
klub motor atau yang sering disebut dengan geng motor, tapi sekarang menyebutkan sebagai ormas ya. Tadi ada XTC, lalu kemudian ini Moonraker, kemudian juga ada ayah Peggy, dan juga tidak ketinggalan adalah pengacara Vina yang sejak awal menangani kasus ini di 2016, Bung Yosi. Bung Yosi, Anda bisa cerita, tadi saya sudah angkat sejumlah fakta yang kemudian disampaikan oleh Pak Anton Carlian, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, yang merupakan Kapolda Jawa Barat pada saat kejadian ya, beberapa bulan setelah kejadian. Saya ingin tanya, apa yang terjadi pada waktu itu dan kemudian kenapa Anda tiba-tiba selesai lalu kemudian sekarang Vina ada pengacara yang lain? Silakan. Oke, terima kasih Bang Aiman. Saya mendapat kuasa dari dua keluarga korban itu di tanggal 19 September 2016. Oke. Saat itu para tersangka yang saat itu Boleh tersangka ya, saat itu mereka para tersangka yang saat itu sudah pelimpahan di Polda Jabar. Di Polres Kota itu hanya 3 hari mereka. Hanya 3 hari. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton, kenapa ke Polda Jabar? Karena korbannya adalah anak dari seorang anggota polisi, Pak Rudiana ya? Betul. Oke. Waktu tanda tangan kuasa dua keluarga korban itu, tanggal 21 apa tanggal 22 saya hadir di gelar perkara di Polda Bang. Di Polda saat itu. Terus nggak lama September gelar perkara dan saya hadir dalam sidang-sidang mereka Bang. Ya. Ya di 2017. Mulai sidang kalau nggak salah 2017 deh. Ada jejak digital saya di situ Bang. Ada berapa jejak digital. Apa yang terjadi pada waktu itu? Bahwa tadi Pak Anton katakan nggak pernah ada terdengar misalnya ada anak pejabat tinggi, apakah kepala daerah, apakah kepolisian, tidak pernah ada waktu itu? Tidak pernah ada sama sekali. Pak. Oke, baru sekarang-sekarang ini nih pembiasan informasi ya. Oke. Lalu kemudian apakah pada waktu itu ada, dalam tanda kutip nih, rekayasa dari penyelidikan dan penyidikannya misalnya? Apakah muncul pada waktu itu isu-isu tersebut? Tidak ada Bang. Saya melihat kerja polisi itu penyidik, saya lihat baik Bang. Karena emang ini kasus pembunuhan Bang. Kalau taruhlah misalnya polisi ini bermain, kan dia melewati step jaksa itu kan. Melewati step jaksa P21 kan kalau misalkan tidak ada bukti-bukti tidak kuat pasti ditolak Bang. Dan di semua pengadilan terbukti dengan hukuman yang tidak berkurang 1 hari pun. Betul Bang. Semuanya hukuman seumur hidup dan kecuali yang di bawah umur itu 8 tahun. Betul. Jadi itu yang kemudian Anda temui. Jadi tidak ada yang janggal pada waktu itu. Sama sekali tidak ada. Bahwa dikatakan ini sebenarnya kecelakaan biasa lalu kemudian karena ayah korban seorang polisi, maka diambillah data-data yang kemudian berbeda dan memaksakan. Bagaimana Anda menjawab itu? Saya tidak melihat itu Bang. Proses hukum acara pidana berjalan dengan baik kok. Yang saya lihat saat itu Bang ya. Karena kan saya membuat legal opinion. Saya membuat permohonan untuk dilakukannya rekonstruksi. Oke, baik. Itu pada waktu itu? Betul. Sampai sekarang kenapa Anda nggak mendampingi lagi, tiba-tiba ada pengacara yang lain? Itu boleh jelaskan? Nah itu saya bingung juga. Ini kan betul, vonis sudah ingkrah Bang. Iya. Iya, tetapi kan kalau kasus ini masih bergulir berarti saya masih kuasanya dong. Betul. Nah kemarin saya juga melihat di YouTube, dari keluarga Vina itu tidak mengakui ada kuasa hukum di situ. Makanya saya bingung. Saat itu bapaknya yang tanda tangan kuasa loh Bang. Pak Rudiana? Bukan, bapaknya Vina. Oh Bapak Vina, oke baik. Sama bapaknya Eki itu. Anda penasihat hukum dari Vina ya, bukan Eki ya? Kedua-duanya Bang. Oh kedua-duanya? Kedua-duanya. Oke. Saya pegang semua Bang. Oke. Saat itu bapaknya Vina langsung tanda tangan kuasa. Bersama Pak Rudiana itu bapaknya Eki. Saya ingat di rumah makan di kompleks Ini menarik nih. Anda kan penasihat hukum Pak Rudiana juga. Betul. Bang. Memang pada waktu itu ada offside dari Pak Rudiana yang melakukan penyidikan sendiri. Tidak Bang. Tidak. Anda berkata jujur nih ya, betul. Iya, saya melihat. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Gini Bang, kan di situ kan bapaknya Eki itu kan sebagai pelapor. Pak Rudiana. Iya, dulu, di tanggal 31 September dia dulu melaporkan. Itu kalau tidak salah ya. Betul. Sekarang waktu itu dia kanit narkoba. Betul Bang. Betul. Kanit. Waktu itu kanit. Sebagai pelapor.
Dan ketika diambil alih oleh Polda Jawa Barat, yang bersangkutan Pak Rudiana tidak lagi menangani kasus ini. Tidak lagi lah Bang, cuma 3 hari di Polres Kota Bang. Oh, Pak Rudiana hanya 3 hari menangani? Si para pelaku ini cuma 3 hari ada di Polres Kota Cirebon. Ditarik ke Polda Jabar? Betul, saat saya pegang perkara ini sudah pelimpahan ke Polda Jabar Bang. Yang artinya Pak Rudiana tidak lagi cawe-cawe di situ? Tidak Bang, tidak. Saya jamin tidak. Tidak ya? Tidak. Dan kemudian diambil oleh Polda Jabar, kemudian berkas dan sebagainya dirapikan oleh Polda Jabar? Betul Bang. Dan tidak, Anda melihat pada waktu itu sebagai pengacara Vina dan Eki tidak ada rekayasa apapun di situ? Tidak ada Bang, tidak ada rekayasa. Dan sampai saat ini Anda merasa masih merupakan pengacara dari Vina dan Eki? Betul, kalau keluarga Vina itu mengklaim bahwa saya tidak ada pengacara saat itu, saya punya jejak digital Bang. Pertama. Yang kedua, saat perkara ini berjalan, itu untuk gelar perkara saya hadir loh Bang. Saya hadir gelar perkara. Artinya ada tanda tangan kan di situ? Iya, yang saya pertanyakan pengacara-pengacara, apakah mereka membuat legal opinion? Apakah mereka mengajukan rekonstruksi? Ya kan, apakah mereka melihat sidang, mendengar sidang? Kan saya semua Bang, saat itu. Betul, surat kuasa saya terselip di mana saya entah di mana. Oke, Anda nggak, saya mau kasih kesempatan pada Anda. Ada nggak pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pengacara yang sekarang menangani pengacara Vina dan keluarga Vina dan Eki? Ya, sebagai lawyer yang ditunjuk di 2016, saya sih berharap kasus ini terang benderang Bang. Kalau bisa nggak usah ada nggak usah ada statement-statement liar di medsos Bang. Kalau bisa kita gabung lah. Maksudnya gimana? Ada statement-statement liar di medsos yang itu. Yang mana tuh statement liar? Ya banyak lah Bang. Misalnya? Iya tentang, ya itulah pengacara-pengacara yang sekarang itu Bang. Itu kan statement bahwa saya Anda dikatakan pengacara kampung yang tiba-tiba muncul? Nah itu dia. Padahal yang itu Anda merasa seperti itu? Itu ditujukan ke Anda maksudnya? Ya mungkin lah Bang. Oke. Karena kan saya kan pengacara Vina di awal Bang sama Eki. Pasti ke situ larinya lah. Itu lah Bang. Oke. Bung Rasman mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih. Jadi satu sisi si pengacara bling-bling itu bilang saya serahkan ke junior. Nah kemudian ketemu beliau ini. Vina, Eki, orang tuanya dua-dua menyerahkan kuasa kepada Adinda Yosi. Betul ya? Tetapi kalau dia pengacara senior dan ketika kita pegang kuasa itu, apa enggak lihat jejak digitalnya? Kan ada jejak digitalnya. Bahwa memang sidang itu satu yang dipertanyakan oleh saudara Yosi adalah kenapa sidang ini tertutup? Harusnya terbuka. Karena ini pembunuhan, betul ya? Betul. Nah, itu salah satu upaya beliau. Tapi hakim mengatakan pada waktu itu tertutup. Tidak tahu pertimbangannya apa. Makanya kita lihat, kalau ada persoalan ini muncul sekarang, jangan ke polisi terus ujuk-ujuk diserang. Ini ibarat koki, kita mau masak kue, yang masak kue itu koki ini, kita gebuki rame-rame nggak jadi kuenya. Jadi dorong polisi untuk mengungkap kasus ini. Kalaupun ada audit investigatif, polisi, jaksa, hakim. Salurannya ada, polisi propam, jaksa komisi kejaksaan, hakim komisi yudisial, ada semua. Instrumen ini telah berjalan dengan baik. Nah jadi masa ada satu pengacara, dia bilang saya menolak penjelasan atau rilis dari Dirkrimum. Saya harus adil juga nih, karena maksudnya mungkin Bung Hotman ya. Kan apa yang disampaikan masuk logika. Bahwa 5 terpidana dari kasus Eki dan Vina ini itu menolak bahwa mereka tidak mengenal Vina, tidak mengenal Peggy Setiawan. Itu kan kalau secara logika tentu diterima. Penjelasan si Hotman tadi bukan begitu. Dia mengatakan 5 mengatakan bahwa itu bukan Peggy. Kan begitu kalimatnya. Hanya satu yang mengatakan Peggy. Pertanyaan saya, ini bukan one faith, one man, one food, one value. Bukan. Ini bukan pemilihan. Kalau ada 5 orang yang secara sengaja berbohong untuk menutupi keterangan yang satu yang benar, ya kalah yang satu itu. Maka pertimbangan hakim ketika di persidangan pasti terang benderang 3 bulan minimal. Maka saya lihat ini ada by design dugaan kita ya. Satu, ada dugaan oknum pengacara berinisial JN untuk diperiksa. Karena ini yang kita duga menyuruh merubah keterangan ini dari yang tadinya mereka akui menjadi berubah. Sehingga kita gaduh seperti ini semua. Yang kedua, hakim. Hakim kan menilai dalam proses persidangan itu. Nah sehingga ini perlu diaudit. Tetapi
Hakim kan melihat bahwa ada fakta persidangan, mereka bacakan dan diputuskan. Dan mereka menerima menjalani hukuman itu semua. Loh, sekarang ada yang bilang, katakan pengacaranya, dari pengacaranya Saka. Itu Bu Titin. Bu Titin itu, menurut pengakuan saudara Yosi kepada saya, dia itu melakukan upaya hukum karena keberatan dengan 8 tahun putusan. Bukan salah tangkap. Ingat ya, bukan salah tangkap. Nah sekarang kok bilangnya salah tangkap. Nah jadi kita ini sekarang jadi rame begini. Satu, ada oknum pengacara yang kita duga. Yang kedua, pelakunya ini kita duga, para tersangka ini, mereka ini ada yang bilang 3 dapat DPO, ada yang bilang 5, ada yang bilang 2, ada yang bilang 1. Ini keterangan ini semua adalah data yang saya terima. Sehingga mereka membuat kita jadi seperti ini. Ditambah dengan dugaan kita, ada upaya sistematis yang diduga dilakukan oleh keluarga Peggy. Mohon maaf ini, melalui orang tuanya, melalui Peggy sendiri. Nah, ditambah dengan pengacara si beling-beling yang sampai sekarang saya lihat tidak jelas kemana arahnya. Misalnya, saya menolak kalau 5 terus kalah yang 1, di mana logika hukumnya? Katanya senior. Maksud saya mohon, kalau bisa dalam perdebatan-perdebatan begini, mbok datanglah dia. Jangan berbicara di media sosial, karena itu one way communication. Tapi kalau kita diskusi begini, kelihatan maksud saya apa? Saya dibully netizen, enggak apa-apa. Anda siap untuk berdebat? Yang penting bagi saya adalah jelas siapa pelakunya. Kalau polisi ternyata salah tangkap, hukum polisinya. Tapi kalau ternyata Peggy, hukum Peggy-nya. Clear. Karena itu untuk Indonesia dan kebaikan hukum untuk Indonesia. Itu jelas. Dan saya tidak pansos. Kenapa saya harus pansos? Orang semua kena Rasman kok. Saya mengalami banyak masalah di kepolisian. Keluarga saya semua tahu. Saya juga mengalami status tersangka. Sampai dilakukan gelar perkara khusus, berguguran. Saya lakukan upaya hukum, saya laporkan ke Propam, saya laporkan puluhan surat saya. Itu ada managing partner saya Rahmat. Ada Bu Lidenetti itu tim saya. Ada saudara Pandi di sekarang di Dapur 3 di Pulau nonton ini. Yang bilang ke saya, Pak, bahwa kami pun mencurigai bahwa ini ada oknum yang bermain. Memang pelaku ini masih anak-anak. Katakanlah dia masih remaja. Tapi kalau ada yang mendorong dan sama sekali tidak melibatkan Pak Rudiana. Kenapa? Pak Rudiana itu sampai dengan tadi dicari komunikasi, dia sudah terdiam kayak orang bengong, Pak. Dia udah bingung. Sempat ketemu Bang Rasman? Enggak, kita sudah punya tim komunikasi. Oke. Beliau itu ketakutan komunikasi. Dengan saudara Yosi juga dia sudah sulit berkomunikasi. Kami sempat juga mengundang yang bersangkutan. Iya, tetapi yang paling menarik menurut saya adalah kita sebaiknya menelusuri satu-satu. Satu, kenapa ini jadi gaduh? Ada peran film. Film itu saya bacakan, mohon maaf ini, di awal. Ketika kita menonton film, maka keluarlah ini. Film ini berdasarkan kejadian nyata di tahun 2016 dan dibuat atas persetujuan keluarga dengan sedikit dramatisasi untuk keperluan alur cerita. Bahasa kasar atau konten sensitif dibuat secara sinematik dengan tujuan untuk memberi gambaran akan betapa keji dan mengenaskan kejadian yang sebenarnya. Film ini ditujukan untuk mengingatkan betapa bahaya kriminalitas yang dilakukan geng motor liar dan juga untuk membuka mata kita semua bahwa masih banyak pembunuhan serta kejahatan akan kekerasan seksual yang belum terungkap di negeri ini. Perubahan nama dilakukan untuk menghormati korban dan institusi yang lain. Semoga tidak ada lagi Vina-Vina yang lain. Ini pembukaan. Saya bicara by data, gitu ya. Jadi mohon netizen supaya lebih cenderung ya untuk melihat secara kebenaran. Ini penutup. Oke. Ya. Dari 11 orang pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Vina, 8 orang berhasil ditangkap dan 7 orang diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum berhasil menemukan Egy yang merupakan otak dari kejahatan tersebut bersama 2 orang pelaku lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa mereka bertiga berada di Jakarta sebagaimana yang dikatakan Linda pada saat kerasukan arwah Vina. Bermunculan juga spekulasi bahwa Egy dan 2 pelaku lainnya sudah mengubah identitas mereka masing-masing di 3 tempat yang berbeda. Apa yang mau saya katakan di sini? Di sini Anda semua adik-adik saya, para
penggiat-penggiat para motor-motor ini. Di sini sudah dipersalahkan, benar tidak? Anda terima nggak? Tidak. Ya, coba saya tanya, Anda terima tidak? Tidak. Tidak. Anda keberatan tidak? Keberatan. Ini aja sudah salah. Jadi film ini menambah beban bagi kita. Yang kedua, dia mengatakan bahwa di sini ada aktor. Ada aktor yang bernama merupakan otak dan ini yang bernama Egy. Egy atau Peggy atau apa? Kok dia menyebut ada aktor? Ini kan film, terus dijadikan rujukan, jadi gaduh sekarang, lalu kemudian kerasukan arwah. Kerasukan arwah jadi nambah data baru. Jadi orang yang kerasukan dari dasar buat film, terus dijadikan orang, ribut satu Indonesia bahkan dunia. Ini saya kira tidak fair. Karena itu saya minta agar production house film ini panggil oleh Polda Jawa Barat. Kenapa? Karena pimpinannya pernah saya lihat tayang di salah satu TV swasta live. Ketika ditanya oleh reporter, apakah ini mendapat izin dari Pak Rudiana? Jawabnya tidak mendapat izin dari Pak Rudiana. Apa pentingnya itu? Loh, kan anaknya Eki. Bagaimana memerankan orang, dua manusia yang meninggal, kok Vina saja yang diungkap? Kan yang meninggal dua. Satu Vina, satu Eki. Di sini kok Vina. Terus Eki berikutnya boleh mati. Jangan gitu dong. Anda sekarang sudah 3 juta lebih saya dapat informasi kalau benar itu penontonnya kali 40.000, ratusan miliar. Apa yang Anda buat untuk keluarga Eki dan Vina dalam kasus ini? Saya minta agar polisi mengusut ini. Ini baik. serius. Ini kan udah ada laporannya. Nanti kita tunggu prosesnya. Maksud saya supaya ini lebih diseriusin. Lalu kemudian pengacaranya sekarang minta tolong Bapak Presiden turun tangan untuk bantu Vina. Kok nggak sama dengan Eki? Minta tolong juga dong dengan Eki. Supaya Eki dan Vina tenang arwahnya di sana. Dua korban manusia karena kekejaman. Ini jelas film ini tambah dengan dugaan. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan PH, produser, sutradara, keluarga melakukan sikap seperti ini sehingga kita gaduh gara-gara film dan perbuatan mereka. Yang patut saya duga untuk disidik, dilakukan proses lebih lanjut. Terima kasih. Saya berikan kesempatan dulu pada Bung Dendi, Pak Dendi, soal klarifikasi tadi. Bahwa pertama ya ada, ini tadi nggak main-main juga karena soal pemalsuan data dan lain sebagainya. Lalu kemudian tadi soal 2, lalu kemudian juga ada hal-hal lain yang ingin diklarifikasi. Silakan. Baik. Saya akan mengklarifikasi masalah rekap. Tadi seperti yang disampaikan tadi Pak Anton Carlian. Itu rekap gaji perorangan, bukan. Rekap di sini maksudnya rekap kasbon seorang mandor. Bukan, tadi Pak Anton mencontohkan kalau gaji itu saya simpan, itu pasti saya simpan pribadi, bukan orang lain yang menyimpan. Kalau ini kan rekap datanya Peggy yang nyimpan ayahnya, betul ya? Bukan data rekap Peggy. Jadi begini, data ini, data Pak Rudi saat itu sebagai mandor mempunyai 8 karyawan, 8 buruh. Oh, ini datanya ini? Ini datanya. Oke. Jadi catatan bahwa seorang mandor kasbon kepada yang menyuruh membangun rumah. Kapan ini? Ini nggak ada tanggal. Oh, ada. Dari bulan Juli. 13 Juli 800.000, 17 Juli 700.000 dan seterusnya sampai 26 September 5.300.000. Ini total ya, akumulasi. Total, akumulasi. Tanggal 26 Agustus ada ini? Ada, 26 Agustus. 5.300.000. Ya. Jadi itu akumulasi. Saat itu orang tua Peggy mendapat borongan disuruh membangun rumah tempat tinggal. Disuruh membangun rumah tempat tinggal oleh Pak Agus yang di Rancamanyar. Tanggal 13 Juli sesuai dengan rekap di sini, ini 800.000. 13 Juli kasbon kepada pemilik rumah 800.000 untuk mendatangkan buruh bangunan dari Cirebon. Ini. Ya, apa yang mau disampaikan situ, Pak?
Bentar Bang, jangan dulu Bang, bentar. Jadi di sini mulai dari Juli sampai bulan September 2016. Karena pekerjaan membangun rumah itu tidak bertahun-tahun. Tetapi hanya berapa bulan? 4 antar 5 bulan. Jadi rekapnya itu hanya 2016 saja. Ini. Jadi rekap ini maksudnya, saya klarifikasi nih biar nggak simpang siur. Rekap seorang mandor meminjam kasbon uang kepada yang menyuruh membangun rumah untuk gajian setiap minggu. Ini maksudnya. Saya tanya Pak kepada Pak Rudi. Baik. Pak Rudi sekarang kerjanya masih borong nggak? Tidak Pak. Tidak lagi? Tidak. Terus apa kerja sekarang Pak? Sekarang di restoran Pak. Oke, setelah 2016 itu kerja Bapak apa? Masih bangunan. Masih bangunan juga? Bangunan, ya. Oke, karyawan Bapak berapa orang? Waktu lepas dari borongan itu saya sendiri Pak. Sampai tahun berapa Bapak? Sampai tahun 2023 Pak. 2023. Boleh nggak Pak kalau saya tanya 2021 kasbon Bapak? Saya melalui mandor lagi Pak. Saya tanya, iya, ada nggak bukti kasbon Bapak dengan mandor Bapak? Yang mana Pak? Iya, kalau Bapak nanti ada anggota Bapak, kan Bapak sekarang sendiri kerja. Iya. Bapak minta dengan mandor, ada kasbon Bapak nggak? Nggak ada Pak. 2000. Kenapa itu ada 2016? Sebentar. Tunggu dulu. Ini sebentar, saudaraku, rekanku. mandor kasbon kepada Iya, yang ngerti menyuruh. ngerti. Saya mau menguji logika berpikirnya. Petunjuk itu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Bukan, Sekarang saya tanya, seorang, saya mau lihat bukan petunjuknya seorang buruh bahwa dia ini ada. minta kasbon kepada mandor, bukan. Pak, kita nggak persoalkan itu Pak. Kita mempersoalkan dokumen yang dia simpan. Itu substansinya Pak. Bukan cerita mau 8 orang, mau 2000 juga anggota nggak ada masalah Pak. Yang saya mau tanya, itu kasbon. Kasbonnya si Peggy Pak kan? Bukan kasbon Peggy. Kasbon Pak, bukan Pak. Iya, saya mau tanya, kan saya boleh tanya mutar-mutar. Boleh. Saya mau tanya, itu kasbon siapa? Itu kasbon gaji Pak. Iya, kasbon Gaji siapa? semuanya, semua karyawan Pak. Iya, Bapak. Iya. Terus semua si karyawan. Peggy ikut nggak? Ya termasuk. Nah, kan Iya. kenapa Bapak bilang enggak? Kan berarti Peggy ikut kan? Peggy termasuk Bapak di bilang dalam uang dalam itu. kasbon itu termasuk Peggy kan? Iya benar. Setelah itu Bapak bilang Bapak kerja sendiri. Setelah selesai Setelah 2016 Bapak sendiri? Iya. Oke, Bapak pernah kasbon kan dengan bos Bapak? Tidak. Tidak. Langsung Tadi langsung katanya dibayar. ada, Pak. Langsung dibayar Pak. Langsung dibayar. Itu kerja langsung Tadi dibayar. katanya ada kasbonnya. Yang dimaksudnya Jangan gitulah Pak. Jangan Bapak, yang dimaksud bos yang yang saya mau mana? katakan bahwa Bentar, Bang. beliau ini 2016 datanya lengkap banget. Kok yang sekarang dia sendiri nggak ada kasbon diri Bentar. Bapak? Bapak ngutang sama orang kalau kasbon yang Pak. dimaksud abang bos yang mana? Ini kita berbicara. Dia kan kerja ini sekarang memborong. Tapi bekerja itu kan tidak kepada orang itu terus pindah-pindah. Saya Dia tahu, pindah-pindah. saya tahu. Makanya saya tanya tadi, Bapak kerja memborong. Saya bangun rumah nih sekarang, ada di Batam di Dapur 3. Pandi yang ngerjain sama namanya Rihan. Dikerjain, oke? Dia sama saya, berapa kamu borong? Sekian, kan gitu. Kan tidak langsung dikasih duit, kasbon dia sama saya. Kayak tadi dia minta duit, beli cat Pak. Kasih. Ya intinya begini, Sekarang bahwa saya tanya, ada nggak dokumen itu disimpan sama si Rihan itu? Nah sekarang saya tanya, karena sebagai tertib administrasi, begitu jagonya dia menyimpan 2016, Jadi, sekarang mana 2023? Bapak sekali lagi kecurigaannya adalah kenapa kemudian hanya di waktu-waktu dekat dengan kejadian, jangan-jangan itu data yang sengaja dibuat secara palsu. Kenapa itu terjadi? Supaya membuktikan bahwa Peggy itu berada di Bandung bukan di Cirebon pada saat TKP. Nanti terakhir saya akan berikan kesempatan pada Bapak dan juga tentu Bung Rasman dan juga Bung Edi Hasibuan. Sesaat lagi kita akan kembali di Rakyat Bersuara. Sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya persilakan untuk closing statement, pernyataan penutup terhadap dari Moonraker. Bung Indra, silakan. Terima kasih Bang. Kalau dari kami mungkin hanya ingin menyampaikan untuk para netizen nih khususnya. Karena dari organisasi kami ini kena imbas gitu. Silakan. Ya karena dikait-kaitkan, cocokologi juga dari anak-anak kan banyak yang berstatement begitulah. Padahal tidak ada buktinya.
Saya hanya menambahkan, Bang Iman, intinya kami dari Monreker tidak ada tersangka yang anggota kami dari Monreker, intinya itu, dan kami juga sudah merubah image kami dari di kegiatan-kegiatan yang selalu positif itu. Saat ini ya, oke Ya. baik. Oke. Baik, ke Bu Yongsi silakan. Terima kasih. Saya cuman bilang di sini, ini kan ada 2 korban, Bang. 2 korban pembunuhan toh. Kenapa yang diulas cuman 1 orang? Padahal korban itu ada 2, Bang. Di mana keadilan buat Eki, Bang? Itu pesan saya. Terima kasih. Baik. Saya ke Pak Edi dulu silakan. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat ke belakang, ini kasus sebetulnya mudah. Kenapa mudah? Karena ya ini cukup di Polres juga sebetulnya cukup ya. Namun demikian karena belakangan ini ada tadi sampaikan Bang Rasmana bahwasanya memang hanya satu pihak yang dijadikan sebagai sumber. Pina sendiri keluarganya. Sementara Eki tidak dilibatkan di dalam. Kenapa? Karena Eki memang tidak mendukung. Ada skenario tertentu yang dibangun di sini agar mengaburkan persoalan. Termasuk misalnya kalau kita lihat kemarin ada anak pejabat katanya tersangka yang dilindungi. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ini adalah orang biasa semuanya. Justru korbannya adalah polisi, keluarga polisi ya, yang Eki tadi ya. Namun kemudian dibangun seolah-olah ada yang dilindungi. Inilah yang menyulitkan buat kepolisian. Dan tujuannya adalah untuk mengaburkan persoalan ya. Makanya berbagai upaya dilakukan ya. Misalnya termasuk juga saat ini melakukan pembelaan misalnya. Saya berharap kepada orang tua Peggy ya. Jika memang menolak atau mungkin menolak tidak menjadi tidak mau jadi tersangka, saya kira pra peradilan itu yang paling penting. Hukum lawan dengan hukum sehingga ini tidak menimbulkan persepsi yang macam-macam. Ya. Kemudian Yosi ya, kenapa dia tidak dilibatkan menjadi pengacara? Karena dia tidak mendukung skenario ini, makanya ditinggalkan ya. Harusnya dia pun tetap menjadi pengacara terhadap Pina maupun Eki ya. Saya kira itu menjadi. Baik, makasih. Ke Bapak silakan. Iya. Sebentar saya mau tanya Pak, pra peradilan akan dilakukan, Prapit? Kalau pra peradilan, saya akan kolaborasi dengan pengacara daripada Peggy Setiawan. Bapak dengar akan dilakukan? Informasi dari pengacara Peggy lagi disusun katanya. Oke, baik. Karena saya sebagai kuasa dari ayahnya saja, jadi beda kantor hukum. Baik, silakan Pak. Nah, jadi dalam kasus yang viral ini, artinya bahwa Peggy Setiawan sudah ditangkap sebagai terduga. Apakah itu Peggy Setiawan yang itu atau bukan? Satu itu. Yang kedua, dalam penegakan hukum atau law enforcement berharap agar wajah keadilan harus terang dan tidak boleh samar, apalagi tidak tergambarkan. Jadi saya berharap dalam hal ini kita tidak mencari kawan ataupun siapapun lawan, tapi dalam hal ini klien kami hanya mencari keadilan. Itu saja. Baik, makasih. Terima kasih. Silakan, ada yang mau sampaikan? Saya berikan kesempatan atau cukup? Ya, ini mau cari kebenaran saja Pak. Banyak-banyak saksi yang punya rumah juga mau jadi saksi Pak atas kejadian ini Pak. Itu aja Pak. Dan Anda sekarang didukung oleh 70 pengacara, betul ya? Betul Pak. Baik, oke. Terakhir, jangan terlalu panjang. Silakan Bu Rasman. Terima kasih. Pertama, saya tadi minta agar JN diperiksa, oknum pengacara ya. Baru pihak film. Kemudian ada dugaan Jack garis keras. Ini saya Jack garis keras. Jack garis keras. Ini yang diduga bahagian dari apa itu saudara Jack? Peggy, geng motor. Oh oke. Nah, jadi ini yang sering diduga melakukan maaf sebentar. Jadi saya tidak sebut Anda kan. Nah, kalau ada kan harus diperiksa juga. Tapi kalau sudah baik, alhamdulillah. Nah sekarang itu diperiksa supaya lurus. Lalu kemudian
saudara Mel-Mel. Mel-Mel dia bersuara. Nah, ini belum pernah memberi keterangan, tapi seolah-olah banyak tahu tentang fakta. Ini juga diperiksa. Supaya lengkap semuanya. Lalu ada yang menarik tentang Linda. Linda ini orang yang kesurupan, kemudian dapat fakta-fakta dari situ, lalu kemudian kesurupan lagi tuh. Kesurupan lagi di interview, lalu ngomong. Nah, ini juga yang menarik dari Linda satu. Ketika dia diperiksa polisi, keluar dari pemeriksaan, dia ditanya wartawan. Terus dia bilang begini, saya tidak sedekat yang digambarkan di film itu. Artinya tidak sesuai dong dengan film itu. Padahal dia orang yang kerasupan. Padahal dia disebut di dalam pembukaan dan penutup film itu. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa sudah 6 bulan saya tidak komunikasi dengan almarhum Vina. Ini semua terbantahkan gitu. Lalu siapa yang bermain dalam persoalan ini? Nah, kalau dari saya begini. Pertama, beri kesempatan kepada Polri, dalam ini Polda Jabar, untuk melakukan proses penyidikan agar terangnya peristiwa ini sampai dibawa ke jaksa, sampai disidangkan. Yang kedua, beri kesempatan dan saya dorong agar pengacara Peggy yang 70 orang untuk melakukan pra-peradilan secepat-cepatnya. Jangan besok sudah P21 dari jaksa, Anda salahkan polisi. Padahal Anda yang lambat. Karena menurut saya, pengalaman saya dengan tim saya, nggak nyampe seminggu selesai itu barang untuk kita lakukan prapit gitu. Jadi saya kira itu. Kemudian bagaimana kolaborasi antar pengacara. Ada pengacara Vina, ada pengacara Peggy. Ya kolaborasi saja Anda untuk mengumpulkan data dan fakta. Supaya terangnya jadi semua statement-statement liar sekarang. Karena satu, tidak prapit. Sehingga orang tidak menunggu. Kalau sudah prapit, apa hasil prapit? Kalau dihentikan, ketahuan. Mengatakan bahwa tidak terbukti, artinya prapitnya diterima. Maka gugur tersangkanya. Yang kedua, kalau diterima, artinya jalan. Kalau diterima, artinya gugur ya prapitnya itu, maka gugur tersangkanya. Tapi kalau ternyata tidak diterima, artinya lanjut. Dibawa ke proses persidangan. Awasi secara ketat proses persidangan itu. Sehingga proses penegakan hukum untuk Indonesia berjalan dengan baik. Terakhir, sedikit lagi. Ini kan akan berganti pimpinan negara. Presiden, wakil presiden Oktober. 4 bulan lagi. Jangan tinggalkan beban hukum kepada presiden yang akan datang. Saya yakin Pak Jokowi tidak mau itu. Dan Pak Prabowo pun tidak akan mau juga dia membawa beban ini. Sehingga saya percaya Polri akan menyelesaikan dengan baik. Jaksa akan memeriksa juga dengan baik berkas ini. Hakim akan menyidangkan. Sehingga kita akan menjadi negara yang maju dan penegak hukum yang benar. Oh, tentang ada kata-kata bahwa no viral, no justice. Yes, saya akui ada itu, tapi tidak semuanya. Nah, mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semua. Dan yang penting adalah kepastian hukum harus tercapai. Yes. Itu. Baik. Dan pemirsa, atensi hingga opini mengalir deras. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki masih terus terjadi. Isunya terus bergulir selama sewindu lalu. Dan bagaimana ke depannya? Misterinya ini belum terungkap hingga 8 tahun berlalu. Banyak heran dan tanya apa yang terjadi sesungguhnya. Yang terpenting adalah kepastian hukum harus dicapai sehingga tidak ada lagi kasus Vina yang lain. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara selanjutnya. Salam.